Baik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Shalom buat saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar kita? Luar biasa. Iya, luar biasa kata Biring ya. Iya, ini bagus ini. Luar biasa sehat ya Biring. Sukacita ya, ya nampak dari wajahnya. Ya, kita bersyukur ya hari ini Tuhan kembali kumpulkan kita. Tuhan kita yang baik sudah memelihara hidup kita selama seminggu ini. Ini masuk ke bulan September ya, minggu pertama. Nggak terasa hari-hari berlalu, terasa begitu cepat. Sebentar lagi kita akan Natal lagi ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan tetap memelihara hidup kita. Betapa besarnya kasih-Nya buat kita ya. Sepanjang hari, sepanjang minggu Tuhan peliharakan hari-hari kita. Ya, tetap ada sukacita yang Tuhan beri sekalipun ada permasalahan, ada pergumulan ya, ada sukacita yang Tuhan berikan. Makanya hari ini pun kita bersyukur kalau Tuhan antarkan lagi kita ke tempat ini. Ya, hari ini kita mau mengkhususkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau memuji nama Tuhan hari ini. Kita juga mau mendengarkan suara Tuhan. Biarlah hari ini setiap kita yang hadir di tempat ini boleh diberkati oleh Tuhan dan pulang dengan sorak-sorai. Baik, kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita akan bernyanyi dari nomor 450.
hari-hari yang Tuhan izinkan kita alami, entah dalam keadaan yang tidak seperti yang kita mau pun, ya mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan merancangkan hal yang terbaik buat kita. Ya, masihkah kita bisa bilang Tuhan itu yang terindah dalam hidupku? Aku mau memuji nama Tuhan. Ya, sekalipun hal yang gak enak kita alami, masih ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, mari kita belajar menghormati setiap keputusan Tuhan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita mau naikkan terus pujian kita dari nomor 248. Ya, ini menjadi doa kita ya, supaya kita boleh memandang Tuhan yang terindah di dalam hidup kita.
Kami sembah hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengingat kasih Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang sungguh sangat mengasihi kami. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh berbicara bagi kami, menjumpai kami, supaya kami boleh dengar tentang Tuhan, supaya kami boleh percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan oleh kasih-Mu yang besar bagi kami. Terima kasih kalau Tuhan mau datang dari surga ke dunia ini, supaya kami yang hina ini boleh diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau hari ini pun Tuhan sudah antarkan setiap umat Tuhan untuk hadir di rumah Tuhan hari ini. Kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mau bersama-sama menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Kami mau bersama-sama mendengarkan suara Tuhan. Biarlah hari ini setiap umat Tuhan boleh Tuhan berkati. Biarlah hari ini kami boleh pulang dengan sorak-sorai, oleh karena ada firman Tuhan yang berbicara bagi kami. Tuhan berkati kami juga yang hari ini boleh melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami dalam segala kelemahan, keterbatasan kami, di bagian manapun yang Tuhan percayakan untuk kami boleh kerjakan. Biarlah Tuhan yang akan menolong setiap kami. Hamba-Mu juga yang Tuhan sudah siapkan untuk boleh menyatakan firman Tuhan hari ini bagi kami. Tuhan juga yang akan menolong memberkati dia, supaya Tuhan pakai hamba-Mu untuk boleh menyatakan isi hati Tuhan bagi setiap umat-Mu hari ini. Untuk anak-anak kami yang masih kecil, yang belajar sekolah minggu juga, Tuhan kiranya menolong mereka juga. Biarlah di waktu mereka masih muda pun mereka boleh percaya kepada Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi generasi penerus yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Tolong juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati mereka, supaya Tuhan juga yang menolong mereka dalam berkata-kata, supaya mereka boleh menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dari awal kebenaran hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan sharing ya, saat teduh ya. Setelah ini kami persilakan kepada hamba Tuhan yang bertugas ya. Kita akan menyanyikan lagu dari nomor 350. Goroh penampat geluhku. Ada yang tidak tahu bahasa Karo? Oh ya ada ya, saya translate sedikit ya. Goroh penampat geluhku, itu artinya sudah datang penolong hidupku. Engkap Tuhanku Yesus, itulah Tuhanku Yesus. Pepalemna si sakit pe, dia menyembuhkan orang yang sakit. Keleng atena aku, dia mengasihi aku. Seulina berita sungguh baik berita ini. Sungguh indah ya, sungguh indah kabar ini gitu ya. Keriahan tuhupe, sukacita yang besar gitu ya. Maka aku puji kamu, oleh karena itu aku menyembah Engkau, Yesus, Yesus, Yesus. Aku menyembah Yesus oleh karena berita yang besar yang membawa sukacita, ya gitu ya. Artinya ya, mari kita nyanyikan Goroh penampat geluhku.
Tuhan, mengucap syukur untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melibatkan masing-masing kami semua di dalam Tuhan. Bersama-sama kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Akan hari ini hati dan pikiran kami telah siap dicari lagi oleh firman Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami memohon Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, melembutkan hati dan pikiran kami, menjauhkan hal-hal yang bukan daripada Tuhan, supaya hari ini kami sungguh-sungguh menikmati kasih Tuhan melalui persekutuan ini. Engkau kiranya memberkati kami semua. Hamba-Mu, Engkau yang menolong dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat satu kita. Dari Markus pasal 8 ayat 22 sampai 6. Ya, kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang genap, nanti Bapak Ibu dan saudara-saudari semua membaca ayat yang ganjil. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu dia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga dia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Baik, terima kasih. Bapak Ibu, jika kita berdoa kepada Tuhan, jawaban seperti apa yang kita harapkan? Ya anakku, jawab pulang. Atau, ya nanti dulu, uji dulu engkau. Ya, kisah ini, ya kembali saya melihatnya sebagai suatu kisah yang unik ya. Dan Markus secara spesifik juga menuliskannya, dan saya tidak melihat di bagian Injil yang lain ada ayat-ayat paralel yang berkaitan dengan ini. Jadi setelah peristiwa yang kita pelajari minggu lalu, mereka tiba di Betsaida. Di sini ada orang buta yang dibawa oleh beberapa orang dan memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Ketika saya lihat petanya, Betsaida itu di pinggiran sungai Danau Galilea ya. Jadi Danau Galilea ini adalah seputar pelayanan Yesus waktu itu, mulai dari dia memanggil murid-murid ya, dan sampai Yesus melakukan banyak pelayanan, juga menyembuhkan banyak orang sakit gitu. Dan mereka sampai di Betsaida, dan peristiwa orang buta ini ada juga orang yang membawa orang buta kepada Yesus supaya menjamah dia. Di sini tidak dikatakan bahwa iman mereka yang menolong orang buta ini. Dan di sini Yesus memakai cara lain untuk menyembuhkan dia dengan cara, di sini dikatakan kalau menurut Lai ya, Lembaga Alkitab Indonesia,
dia meludahi mata orang itu. Kalau terjemahan lain itu dia meludahi tangannya ya. Saya nggak paham terjemahan dari bahasa aslinya, tapi ini yang ditulis di sini. Ini kan sesuatu cara yang unik ya. Tuhan meludahi mata orang itu supaya orang itu sembuh. Tetapi Yesus bertanya, apakah engkau sudah bisa melihat? Ya, bisa melihat, tapi melihat orang seperti pohon. Dan di sini Yesus sampai harus 2 kali menyembuhkan orang ini. Seolah kelihatannya kurang kuasa Tuhan di sini. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita lihat, kita perhatikan, sebelum Yesus meludahi mata orang itu, Yesus membawa orang buta itu menyingkir, ya, memegang tangannya lalu membawa orang itu keluar kampung. Yesus perlu berdua dengan orang buta itu. Apa artinya di sini yang bisa kita lihat? Yang bisa saya pahami, Yesus mau membangun hubungan secara khusus, secara pribadi dengan orang buta ini. Ada sesuatu yang mau dia buat. Kalau biasanya kita lihat kan, imanmu telah menyelamatkan kau, bangkitlah, langsung bangkit. Tapi ini ada penafsir mengatakan begini, orang-orang di Betsaida ini karena sudah terbiasa dengan mujizat yang Tuhan Yesus buat, mereka tidak lagi datang kepada Yesus dengan iman, tapi memang motivasinya hanya mau sembuh. Makanya di sini Yesus membawa orang ini keluar kampung. Ada sesuatu yang mau Tuhan buat. Ketika Tuhan meletakkan tangannya dan meludahi mata orang itu, sudahkah kau lihat sesuatu? Ya, aku sudah melihat orang, karena mereka berjalan-jalan, tetapi seperti pohon. Yang bisa saya lihat di sini menggambarkan bahwa kadang-kadang orang ketika mengenal Tuhan, sudah mengaku percaya, pandangan mata rohaninya itu kabur. Belum tentu pas seperti yang Tuhan harapkan. Saya mengingat ketika saya pertama kali mengenal Tuhan, itu muncul sekali banyak pertanyaan ya. Apakah orang percaya itu masih mempan, diguna-gunai? Itu kadang-kadang kan menimbulkan ketakutan. Muncul pengertian-pengertian yang selama ini masih melekat, itu masih mempengaruhi. Jadi belum benar-benar paham atau mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Dan ini menggambarkan juga secara spesifik keadaan murid-murid, karena di sebelumnya dikatakan, masihkah kamu belum mengerti? Ketika Yesus mengajarkan tentang ragi ya, ragi orang Farisi dan ragi Herodes, murid-murid malu menafsirkan karena mereka hanya membawa satu roti. Kadang-kadang murid yang statusnya murid-murid juga belum tentu pas pengenalannya, pengertiannya, apalagi orang-orang yang sudah mengaku percaya. Bisa saja yang dia pahami itu masih kabur. Dan situasinya orang buta ini, ketika dia ditanya, sudahkah kau melihat sesuatu? Orang itu memandang dan berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Ya memang ini ceritanya singkat, tapi saya bisa coba bayangkan ini menurut pikiran saya. Kan bisa saja muncul dalam hal ini, katanya punya kuasa. Masa sudah diludahi, sudah diletakkan tangan, nggak sembuh juga. Bisa aja kan dia punya pikiran, sudah, nggak usah lagi. Aku nggak percaya. Tapi
sepertinya orang ini tetap ya menunggu apa yang mau Tuhan kerjakan begitu. Jadi sesuatu yang kabur itu tidak menghalangi seharusnya orang-orang percaya untuk terus belajar kepada Tuhan. Jadi orang ini ya memang di sini tidak dikatakan ya. Tetapi Yesus tetap mengasihi orang ini dan meletakkan tangannya di atas mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Jadi dengan persekutuan yang terus-menerus kepada Tuhan, jadi pandangan-pandangan yang kabur tadi, yang belum pas, yang belum benar, bisa dibuat Tuhan menjadi tidak kabur selama orang ini mau diajari oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat juga kasih Tuhan di sini. Dia tetap sabar sekalipun apa yang dia harapkan belum terjadi kepada orang itu. Dan ini secara spesifik Markus juga menuliskan ini juga menggambarkan keadaan murid-murid yang saat itu memang belum pas ya, sekalipun mereka sudah mengalami peristiwa mujizat ya, Yesus memberi makan 4.000 orang dan peristiwa-peristiwa yang lain. Nanti kalau kita akan terus belajar kitab Markus ini akan sampai mereka. Di sini kan mereka belum mengerti, nanti mereka akan mulai ada disebutkan mereka ragu-ragu dan akhirnya mereka akan mengerti. Ada bagian ini nanti kita akan sampai sana. Jadi di bagian yang awal ini Markus secara spesifik menuliskan ini. Jadi murid-murid juga sekalipun mereka bersama-sama dengan Yesus setiap hari, pengertian mereka, pemahaman mereka itu masih kabur. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka, dan Tuhan tetap melakukan sesuatu bagi mereka supaya paslah pengertian mereka. Ya, baik, ini yang bisa saya bagikan. Mungkin teman-teman bisa sharing yang lain. Terima kasih. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan ini. Tuhan kiranya yang meneruskannya kepada kami. Dan saudara-saudara kami yang ingin berbagi, Tuhan juga yang menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Baik, ya, kita sudah dengar bahasa teduh ya. Nanti di ruang sharing boleh berbagi ya. Di apa yang bisa kita dapat dari saat teduh kita selama seminggu ini boleh kita bagikan. Nah, kita akan masuk ruang sharing. Ada Nasa dan Didan ya, tapi Didan nggak saya lihat di jadwal orang-orang muda ini yang berbagi. Tapi nanti orang tua juga boleh berbagi ya. Yang mau berbagi boleh berbagi. Kita akan menyanyikan lagu dari 216. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadi teladan ya. Jadi walaupun orang tua menyanyikan ini nggak apa-apa ya. Usia boleh tua, jiwa muda ya. Tetap jadi teladan. Orang muda boleh menjadi teladan. Orang tua juga sangat bisa menjadi teladan.
Terima kasih atas kesempatannya. Shalom untuk semua. Jadi saya saat ini ingin menceritakan tentang pengalaman pribadi saya bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi mulai dari Jumat kemarin itu sekolah sudah mengadakan ujian blok, dan beberapa guru juga sudah memberikan kisi-kisi dan juga telah memberikan materi untuk bahan ujian. Dan NASA juga sudah mempelajari kisi-kisi dan mengulang kembali materi yang akan diberikan, yang akan dikeluarkan untuk ujian. Namun saat keesokan harinya setelah dimulainya ujian, NASA lihat soalnya, terus NASA mikir gini kan, NASA bilang sama diri sendiri, kok soalnya agak beda gitu, kok yang kisi-kisi yang dikasihnya cuma beberapa yang keluar, paling cuma 2 atau 3 soal aja yang keluar, dan materi yang dikasih juga hanya dikit yang keluar di ujian, sedangkan yang lainnya kayak belum NASA pelajari gitu. Jadi kayak NASA juga kayak rasa kesannya ada mulai keluar, terus sedih, terus kecewa karena takut nanti nilainya di bawah KKM gitu. Terus NASA diingatkan, NASA kayak dikasih tahu oleh Tuhan, kayak Tuhan membisikkan di hati NASA kayak begini, kata Tuhan, janganlah kamu hilang semangat belajar kamu, dan janganlah itu menjadi batu sandungan untuk kamu agar kamu menjadi malas gitu. Terus kamu besoknya lagi pas ujian jawabnya kayak nggak sungguh-sungguh lagi. Terus bisa juga kan kalau misalnya ujian itu yang waktu udah dilewati itu bisa menjadi pengalaman, dan kita bisa ngambil keputusan lain. Misalnya kita bisa mencari dari referensi lain, dari media-media lain agar bisa menambah wawasan. Terus NASA juga di situ sudah mulai semangat lagi, dan karena Tuhan juga sudah menguatkan kata. Lalu saat NASA pulang, NASA juga mendengarkan renungan, dan renungan itu juga menguatkan hati NASA, dan itu bisa menjadi kekuatan saat NASA menghadapi ujian, yaitu di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagimu, bagi usahamu. Di saat materi yang NASA pelajari itu nggak keluar di ujian, setidaknya itu bisa menjadi menambah wawasan NASA, dan NASA bisa menguasai lebih di materi itu. Dan di kitab Roma 5 ayat 3-5 itu juga dijelaskan bahwa ujian ini akan membuat ketekunan bagi diriku. Dan aku juga belajar dari kisah Ayub, dia juga menghadapi ujian. Jadi ujian dari Ayub, ujian Tuhan pada Ayub itu dia lebih besar, lebih sulit dihadapi. Dan Ayub ini dia nggak menyerah, dia nggak putus asa walaupun harta bendanya hilang, anak-anaknya juga hilang, dan istrinya meninggalkan dia, sahabat-sahabatnya juga meninggalkan dia, serta dia juga mendapatkan suatu penyakit itu, dia tetap menyerahkan dirinya kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan Yesus dan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus, serta itu bisa menjadi semangat dan juga membuat NASA menjadi kayak lebih semangat lagi untuk belajar dan tidak mau putus asa kayak NASA sebelumnya gitu. Jadi NASA juga sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga selalu memberikan NASA kekuatan, selalu menghibur NASA, dan juga memberikan kepemimpinan Tuhan Yesus kepada NASA agar NASA bisa menjadi pribadi yang tidak suka mengeluh, tidak suka putus asa, dan tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala proses itu, dan tetap bekerja keras. Mungkin ini saja yang bisa saya kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Anak sekolah punya ujian, orang tua juga ada ujiannya, walaupun nggak tertulis ya. Kalau orang tua biasanya ujiannya praktek ini. Ya, semua punya kesulitan masing-masing ya, tapi bersyukur ada Tuhan yang menolong setiap kita yang sedang mengalami ujian. Ya, senang ya kalau ada anak-anak yang mau belajar.
Ya karena murid saya di sekolah banyak yang nilai 10 pun dia nggak peduli gitu, nggak lagi merasa aku punya perjuangan ini untuk menang gitu. Jadi kemarin saya buat ulangan harian di sekolah karena tadi cerita ujian ya. Ada yang biasanya memang juara 1, biasanya kan nilainya bagus. Malam itu ujiannya nilainya 60. Dia sangat sedih sekali gitu. Saya buat remedial, nilai 60 lagi. Jadi udah lesu kali gitu. Tapi saya senang melihat dia lesu. Kenapa? Karena berarti kamu hari ini harus semangat ya gitu. Karena ada temannya yang nilai 20 pun enjoy aja gitu ya. Jadi satu sisi ya masih ada siswa saya yang merasa sedih ketika nggak lulus ujian gitu. Jadi pasti ada perjuangannya setelah itu gitu. Daripada yang udah nggak lulus pun nggak peduli gitu. Jadi tetap semangat ya yang sedang ujian. Ya yang orang dewasa yang sedang ujian pun tetap juga semangat ya. Ada yang lain? Kalau masih ada, dipersilakan. Ya, saya mau berbagi ya dari Markus pasal 8 ini tadi. Saya terberkati dari firman Tuhan ini, bagaimana dikatakan ya di ayat berapa itu sebenarnya. Pada ayat 22 dikatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya. Nah, berarti di sini orang di sini nggak dijelaskan dia statusnya itu, apakah dia sudah menjadi murid atau dia kelompok orang yang hanya ikut ketika Yesus membuat mukjizat. Nah, tadi kan sudah dikatakan sama Bapak Abel kalau di orang di Betsaida itu mereka itu sudah merasakan mukjizat Yesus itu, hanya mencari itu aja gitu. Jadi yang saya terberkati kemarin di sini seperti ini, orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan itu belum sampai kepada keselamatan jiwanya pun gitu ya. Dia punya kerinduan supaya orang yang punya sesuatu ini, yang ada masalah buta, dia mengerti, oh ini juga bisa nih dibawa kepada Yesus, dia pasti mengalami kesembuhan gitu. Jadi saya jadi introspeksi diri ya. Saya sudah punya kebenaran, saya sudah punya keselamatan itu, keyakinan akan keselamatan itu sudah kumiliki gitu. Jadi kenapa terkadang untuk menyatakan kasih Allah itu kepada orang kok nggak seperti semangat sekali gitu, sama seperti orang ini tadi. Ini kan hanya masih sebatas kesehatan secara fisik ya, belum kepada kematian kekal itu gitu. Jadi ini membuat saya juga semakin membuat hati saya dikobarkan kembali gitu, supaya menyatakan kasih Allah itu gitu ya. Apalagi kemarin ya, seperti anak saya juga, karena kami tidak bersama lagi di sini kan, kita hanya komunikasi lewat WA gitu, dan dia tanya bagaimana cara menginjili gitu. Saya semakin sampai dia bilang ayat apa yang akan kubagikan gitu. Jadi saya bilang aja sama dia, coba ceritakan kasih Allah yang besar itu, kasih Allah yang menyelamatkan manusia gitu. Ternyata orang yang diseringkan akan firman Tuhan ini punya dia bilang seperti ini, Yesus itu mati dan turun ke alam maut. Itu bagaimana menerangkannya gitu. Mungkin yang dilayani ini punya intelektual yang agak lebih mungkin gitu ya. Jadi anak saya tanya ke saya, itu kemana jawabnya gitu. Jadi saya bilang lah, Yesus memang mati, sampai mati di dalam kayu salib itu, dia sampai mati. Tapi kematian itu tidak menahan dia untuk stay di kematian, nggak menahan dia untuk seterusnya di dalam kematian itu. Tapi dia punya kuasa untuk bangkit. Disitulah letaknya dia bisa mengalahkan maut gitu. Jadi saya memikirkan seperti ini. Mungkin banyak orang yang dikatakan Kristen juga,
banyak yang sudah banyak belajar firman Tuhan, tetapi untuk yang mau itu ya mungkin hanya sebatas pemikiran saja yang mereka pikirkan gitu. Jadi ketika mendengar itu kami jadi semakin semakin katakan aja kasih Allah itu, nggak usah dulu katakan yang lain-lain, bahwa Yesus itu mati di kayu salib untuk kita karena Dia mengasihi, makanya Dia mau mati gitu. Jadi ketika merenungkan ini kembali, saya terberkati kembali. Nyatakanlah kasih Allah itu. Apa yang ku alami juga aku wajib menyatakannya kepada orang gitu. Nah, terus satu hal lagi yang di dalam pribadi orang yang disembuhkan itu, ketika Tuhan meludahi matanya dan dia belum sempurna mengalami kesembuhan, tapi Yesus masih bertanya kepadanya. Nah, di sini saya melihat ya, seperti tadi kata Bapak Abed, Tuhan mau mempunyai hubungan pribadi dengan dia gitu. Tuhan mau melayani dia secara khusus gitu. Nah, di sini juga saya melihatnya seperti itu. Ketika dia masih belum sempurna melihat dengan jelas, dia mengatakan yang sebenarnya tentang yang dialaminya gitu. Jadi Tuhan juga mau supaya keterbukaan kepada Tuhan itu memang itulah yang Tuhan mau gitu ya. Keterbukaan di dalam apa yang sudah Tuhan buat kepadaku itu juga yang Tuhan mau aku katakan kepada Tuhan, supaya di dalam apa yang sudah aku rasakan ini bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa tambahkan kembali menjadi sempurna gitu. Kalau beberapa minggu yang lalu di dalam khotbah minggu itu ada yang Tuhan kehendaki itu supaya kita juga bisa sempurna. Nah, saya mengingat itu ya di dalam firman Tuhan yang ini, supaya ketika kita masih Tuhan buat sesuatu, aku mau terbuka kepada Tuhan, menceritakan semuanya yang aku alami dengan Tuhan. Aku mau juga supaya ini semua Tuhan bisa sempurnakan gitu. Jadi ya aku bersyukur juga ketika merenungkan firman Tuhan ini, bagaimana memang cara Tuhan itu berbeda-beda ya. Cara Tuhan berbeda-beda untuk segala sesuatu, menyelesaikan permasalahan, khususnya untuk yang orang buta di sini gitu. Jadi bagiku ya, kasih Allah itu harus diberitakan kepada orang gitu. Jadi ya, lewat firman Tuhan ini aku juga semakin diteguhkan kembali gitu ya. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Kita masih punya waktu, masih ada. Ya, saya ketika belajar kitab Markus ini tadi yang bahan satu kita dari pasal 8 itu, kalau tadi dikatakan di Betsaida Yesus melakukan penyembuhan terhadap seorang yang buta ini, saya mengingat seperti ini. Ketika di kitab Injil Matius dan juga Injil Lukas, Yesus mengutuk beberapa kota termasuk Betsaida ini, dan juga dikatakan Korazin dan juga Kapernaum gitu ya. Kalau dikatakan terkutuklah Korazin, terkutuklah Betsaida, sebab kalau sama apa yang dilakukan oleh Tuhan, sebanyak apa yang dilakukan Tuhan di Betsaida ini dilakukan juga di Tirus dan di Sidon, maka mereka akan menjadi percaya, kata Tuhan Yesus ya. Demikian juga di Kapernaum itu. Jadi wilayah Betsaida, wilayah Galilea ini adalah wilayah pelayanan yang banyak Yesus melakukan mujizat seperti itu. Sehingga saya berpikir seperti ini, kenapa ketika orang datang kepada Yesus membawa seorang yang buta ini tadi, dia harus membawa yang buta ini tadi keluar dari kampung. Sama seperti tadi beberapa teman-teman yang lain, kalau tadi dikatakan bahwa ini adalah suatu hal yang sebenarnya Yesus mau kerjakan bagi seorang pribadi yang buta ini tadi. Ya, kalau orang banyak mereka sudah melihat banyak yang Yesus perbuat di wilayah Galilea sekitarnya, bahkan juga di Betsaida ini, tetapi di sana mereka tidak percaya kepada Yesus.
Mereka hanya mau berkat-berkatnya saja seperti itu. Jadi makanya ketika Yesus membawa orang buta ini tadi keluar dari kampung, maka di sana dia menyembuhkan orang ini tadi. Saya melihat memang bahwa yang Yesus mau bagi orang buta ini adalah orang buta ini punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi kalau orang banyak tidak mau percaya kepada Yesus, ya Yesus mau supaya pribadi orang ini tadi bisa menjadi percaya kepada Yesus. Maka ketika Tuhan Yesus sembuhkan orang buta ini, dia melarang untuk orang ini tadi masuk ke kampung lagi. Supaya apa? Ya, saya pikir sama pengalaman ketika Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan di Gerasa itu, ketika dia ingin bersama dengan Yesus, pergi bersama dengan Yesus, orang itu Yesus bilang kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, ke kampungmu, kepada sanak saudaramu. Artinya apa? Ketika orang buta ini tadi punya pengalaman pribadi, punya pengalaman khusus yang Yesus ajarkan, ya kalau ada orang banyak tidak percaya kepada Yesus, Yesus rindu supaya orang ini tadi juga percaya kepada Yesus. Ini yang saya mau saya mau soroti tadi ya. Dua hal ini tadi, kalau Betsaida ini, ya kalau tadi dikatakan bahwa Betsaida itu kalau di Tirus dan di Sidon Tuhan melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus di Betsaida ini, tentu mereka akan menjadi percaya. Dan dikatakan bahwa tanggungan mereka lebih ringan ya, Tirus dan Sidon ini dibandingkan dengan Betsaida ini. Oleh karena apa? Karena mereka hanya mau berkat-berkatnya saja, tidak mau yang memberikan berkat itu. Itulah Yesus sendiri. Jadi saya pikir kita juga gitu ya. Ketika kita juga hanya mau menerima berkatnya saja, tidak mau menerima yang memberi berkat itu, maka sama seperti yang Yesus katakan kepada Tirus dan kepada Betsaida, kepada Korazim, juga kepada Kapernaum itu. Ini yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Saya sedikit mau berbagi ya dari ayat 22 tadi ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yang saya diberkati di sini tidak diceritakan sebenarnya ada iman orang yang membawa ini, tapi ada orang yang membawa orang buta ini berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya mungkin tidak tahu ya, entah orang buta ini pun sudah pernahkah dengar dia tentang Tuhan atau tidak gitu. Tapi di sini ada orang yang membawa dia. Ayo kita bertemu dengan Tuhan. Ini versi saya gitu ya. Ada orang yang bisa menyembuhkan di sana gitu. Jadi yang saya lihat di sini ada orang nih yang saya pikirkan pastilah mereka ini orang baik gitu ya. Kalau baik terhadap orang buta ini gitu. Jadi bagian yang saya mau lihat di sini ada orang ini, ada perantaranya ini yang membawa orang buta kepada Tuhan. Kalau tadi nggak dibawa, mungkin nggak ketemu ini, mungkin juga dia nggak sembuh gitu. Yang saya tarik ke diri saya ini, ya ini perbuatan yang bagus gitu. Saya rasa orang ini nggak diceritakan berapa orang, nggak diceritakan apakah mereka orang percaya, tapi bagian mereka membawa orang buta kepada Tuhan Yesus gitu. Kalau saya hari ini dipercayakan mengerjakan pelayanan ya, ada rumah belajar, ada Jumat Gembira, ya saya melihat orang ini, saya ini membuat saya lebih semangat lagi gitu ya. Mereka aja membawa gitu ya, sekalipun kadang-kadang kalau dipikir-pikir sebenarnya capek, saya harus kerja, saya harus mengurus keluarga di rumah ya, saya juga harus melakukan pelayanan gitu. Tapi ketika belajar ini semangat saya tambah lagi gitu. Ini yang bisa aku dilakukan, orang itu bisa melakukan ini, jadi bagianku ini yang bisa aku kerjakan gitu. Jadi supaya semangat nih, ya kan enak ya orang buta bisa sembuhkan, menyenangkan gitu. Jadi kalau nanti lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan itu pun ada orang yang bertemu dengan Tuhan, kan
itu satu sukacita yang besar gitu. Jadi ini menguatkan saya, menghiburkan saya ya, walaupun di tengah-tengah banyak saya bilang duka cita belum hilang ini gitu. Saya pengennya masih mager sebenarnya gitu, tapi ya mengingat pekerjaan Tuhan saya juga harus semangat gitu. Kalau bisa pun saya mau bersedih-sedih dulu gitu, masih mau perasaan ini masih mau gitu, tapi ya saya juga harus bangkit ya untuk pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan gitu. Jadi menambah semangat, ini menambah imun juga saya rasa ya. Ya harapannya semoga lewat pekerjaan yang kami kerjakan secara bersama-sama ini pun ada orang-orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Ya, mungkin ini yang bisa saya bagikan lewat bagian firman Tuhan ini. Kita akan mendengarkan doa dan pengumuman ya. Silakan Pak. Bapak Ibu, mari kita melihat kertas kita di pengumuman dan doa. Kegiatan yang pertama itu ini ada ibadah pengembalaan anak dan dewasa. Kemudian jam 1 nanti di Al-Bahorok ada pesta Kristiana dan Antonius. Kemudian hari Selasa jam 3 ada rumah belajar. Hari Rabu jam 3 ada PA dengan keluarga Golong Pitu. Kemudian jam 5.30 ada persekutuan komunitas yang disesuaikan dengan Tuhan ya, pemuda kami. Jam 19.30 ada doa permulitan. Jam 20 dilanjutkan dengan training pelayan. Kemudian hari Kamis jam 3 ada mentoring. Hari Jumat jam 3 ada rumah belajar. Jam 5 dilanjut dengan Jumat Gembira. Hari Sabtu ada persiapan ibadah minggu. Kemudian kita masuk ke bagian B, doa ucapan syukur. Kita nanti bersyukur buat ibadah pengembalaan hari ini. Kita juga berdoa buat pesta peberkatan nikah Destiana. Kita berdoa buat persatuan permulitan. Kita berdoa kesehatan dan fokus pada pelayan jemaat ini. Kita juga berdoa buat persiapan tim pelayan di pos SS, dan kita juga berdoa buat anak-anak yang kita layani. Kemudian bagian yang kedua, daftar pelayan ibadah minggu pengembalaan yang di depan itu sebenarnya bukan Ibu Marlina, tetapi di situ Ibu Masana Pudipin ya. Ya ada kesalahan penulisan di situ. Itu tadi sudah ditetapkan. Kemudian MC ada Nina, pemusik Bapak Niel, sharing ada Laura dan Nandi Jessica, kedua syafaat ada Bapak Abel, penerima tamu keluarga Bapak Abel dan keluarga Bapak Jessica, kebersihan kelompok 2. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, pagi hari ini kami masih boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Tuhan menghantarkan kami dari tempat yang berbeda, mempertemukan kami di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat anak-anak Tuhan yang Tuhan siapkan untuk melayani kami. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah kami, supaya ibadah ini pun sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Begitu juga dengan ibadah anak-anak yang ada di belakang. Kiranya Tuhan yang memberkati, supaya hidup kami semakin hari, semakin berkenan bagi Tuhan, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan kalau pagi ini kami berdoa, kalau nanti jam 2 ada pemberkatan pernikahan saudara kami Destiana Putarigan dan Antonius, kami berdoa Tuhan supaya di dalam pemberkatan nikah ini nama Tuhan boleh dimuliakan,
ada kebenaran firman Tuhan yang diberitakan di sana. Biarlah ketika firman Tuhan diberitakan, ada orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan dan mereka juga boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Kami berdoa buat keluarga ini juga, supaya keluarga ini menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan, menjadi keluarga yang mencintai Tuhan, yang di atas segala-galanya mendahulukan Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga buat setiap sesi acara yang bagian di dalam acara pemberkatan nikah ini. Tuhan yang memberkati. Bahkan juga perjalanan kami dari tempat ini di sana, Tuhan yang memberkati. Mobil yang kami pergunakan, bahkan cuaca Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan, supaya cuaca ini pun tidak menghalangi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa buat kedua pihak keluarga, Tuhan yang memberkati. Bahkan kami berdoa kalau hari Rabu ada juga persekutuan permintaan jam 3 bahkan sampai dengan jam 17.30, ada keluarga Bolang Pitu. Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga ini supaya mereka juga boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau dilanjutkan juga dengan ada pemuda remaja yang akan belajar firman Tuhan. Tuhan yang menolong semuanya supaya mereka juga mau boleh mempersiapkan hati mereka untuk belajar kepada Tuhan. Bahkan juga kami berdoa keseharian jemaat pos Seskala untuk pembangunan di tempat Seskala ini, supaya kami boleh mempunyai visi dan misi yang sama, memuliakan Tuhan, dan kami boleh bersehati sepikir untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa buat tim pelayan pos yang terus kami mengadakan peperangan rohani yang akan kami mulai tahun ini. Kami berdoa Tuhan, sebelum kami melakukannya, biarlah kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, belajar kepada Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di depan. Karena kami percaya kalau Tuhanlah ada di pihak kami, maka tidak ada satupun yang berani yang akan menolak kami. Oleh sebab Tuhan, kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan juga Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang kami adakan di tempat ini, baik melalui sekolah minggu, belajar, gembira, Tuhan, inilah cara kami untuk memuliakan Tuhan, supaya dengan cara ini nama Tuhan boleh dimuliakan, supaya dengan cara ini anak-anak yang ada di lingkungan kami di tempat ini, mereka juga boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk melakukan apa yang kita lakukan, supaya melalui cara hidup kami nama Tuhan boleh dimuliakan. Orang-orang yang ada di sekitar kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga kami berdoa buat seluruh pelayan-pelayan untuk minggu depan. Tuhan juga yang menolong mereka, mempersiapkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Allah. Sekali lagi kami serahkan perjalanan hidup kami satu minggu ke depan, baik secara pribadi, keluarga, bahkan secara jemaat yang kami lakukan. Biarlah Tuhan yang campur kami, Tuhan yang menolong kami. Kami tahu ke depan ada banyak pergumulan, ada banyak permasalahan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhanlah yang menolong kami. Ajarlah kami untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Allah, kami akan melanjutkan ibadah kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah ya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian kita. Kita akan bernyanyi dari nomor 233. Thank
terus kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Kalau kami Tuhan, sekali lagi di waktu ini, di saat ini, ketika kami merenungkan firman-Mu, Kau berkata-kata dalam hati kami. Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami masing-masing seperti yang Tuhan. Hamba-Mu mohon Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, baik, mari kita buka firman Tuhan. Di sini ada beberapa bagian ya dari kitab Injil Yohanes. Ini ada hanya dan ada balik. Jadi kita akan bagi-bagi. Nanti pemuda-pemudi akan baca Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5. Lalu Bapak nanti baca Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Lalu kami pun nanti akan membaca Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 14 dan Yohanes pasal 5 ayat 24. Silakan dari pemuda-pemudi. Dalam dia dari itu adalah manusia. Orang itu percaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Pak, Dan sama seperti Musa meninggalkan kepada dulu, demikianlah juga manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasal 4. Yesus kepadanya, kalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu padanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Berkata, dari manakah engkau memperoleh air minum itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan diberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak perlu berhenti, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, terima kasih buat kerjasamanya. Di Injil Yohanes ini memberikan poin-poin yang penting ya, yang seperti yang sudah diberikan dari ayat-ayat ini. Ketika saya mempersiapkan ini dan merenungkannya, ini kalau dikumpulkan sebenarnya sangat panjang dari masing-masing tiap-tiap pasal, dan ini bisa cukup untuk tiap bahan khotbah, tapi saya tidak akan begitu banyak. Kita akan melihat beberapa poin saja yang jadi saya akan batasi, tidak akan semua kita bahas. Jadi hanya poin-poin penting yang kita akan pelajari dari kitab Injil Yohanes ini. Ketika Yesus naik ke surga, amanat agung yang dia berikan kepada murid-murid adalah
pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, dan seterusnya. Kadang-kadang ini sinkron ya dengan saat teduh kita. Ketika orang percaya, orang murid, pengertiannya masih kabur. Mereka mungkin hanya mau kesembuhan. Mereka tidak mau menjadi murid. Kadang-kadang ini kan menjadi suatu pemahaman yang kabur ya. Padahal Yesus mau supaya setiap orang yang mendengar Injil itu dijadikan murid. Bukan hanya sekedar dia bertobat, terima Tuhan Yesus masuk surga, itu seperti orang buta tadi, yang awalnya dia hanya mengharapkan kesembuhan. Jadi pengertian-pengertian ini kalau tidak terus datang kepada Tuhan, ini akan menjadi suatu batu sandungan ya. Ya, dalam Injil Yohanes ini kita akan lihat di poin yang pertama ini dari Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5. Dalam Dia terdapat hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Apakah kita memahami bahwa Kristus adalah sumber kehidupan sejati dan terang yang menyinari kegelapan? Ayat ini mengungkapkan bahwa di dalam Yesus itu terdapat hidup itu sendiri. Kristus adalah sumber kehidupan yang sejati. Ia mengacu pada kehidupan rohani dan keabadian yang diberikan oleh Kristus kepada mereka yang percaya kepadanya. Jadi di dalam Yesus itu ada hidup. Jadi sebelum manusia itu ada di dalam Yesus, statusnya orang berdosa, dan pasti upah dosa adalah maut. Jadi di dalam Yesus itu ada kehidupan, karena Yesus itu adalah sumber kehidupan. Dalam Dia terdapat hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam Yesus itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Hidup yang menerangi manusia. Jadi ketika manusia belum percaya kepada Tuhan, terang itu tidak ada di dalam mereka. Mereka hidupnya gelap. Jadi setiap hari hidupnya itu hanya dipenuhi oleh kekhawatiran atau mengikuti pola hidup dunia yang mengejar popularitas, mengejar materi. Ya, sosial media sekarang sangat ramai ya. Bahkan sekarang perkembangan teknologi itu sudah sangat mengkhawatirkan kalau disalahgunakan. Bahkan ibu-ibu yang memposting foto anaknya di sosial media itu juga bisa memberi dampak yang sangat berbahaya bagi anak itu di masa yang akan datang. Mungkin di masa sekarang kita akan belum melihat. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul karena kita tidak punya undang-undang perlindungan privasi ya. Jadi foto itu bisa digunakan, disalahgunakan. Ya pasti kita tahu ya. Ini saya akan singgung sedikit teknologi. Foto anak-anak itu dengan bantuan AI itu akan bisa diperkirakan dewasanya seperti apa, tuanya seperti apa. Dan foto dia itu bisa dibuat menjadi berbicara. Seperti yang tren belakangan dia bisa bernyanyi segala macam. Nah, jika narasinya dibuat untuk menyalahgunakan, orang tua yang tidak paham teknologi, dengan ada video dia mengatakan sedang sesuatu yang negatif, aku butuh uang atau sedang mengalami kesulitan, atau tindak-tindakan kejahatan kriminal yang luar biasa, tiba-tiba mungkin bisa menjadi barang bukti. Jadi ya bijaksana dalam mengupload foto-foto. Jadi teknologi itu yang tadinya tujuannya untuk mempermudah juga memiliki dampak negatif. Jadi seperti pedang bermata dua ya. Satu sisi ya, membangun komunitas, satu sisi
bisa juga disalahgunakan. Ada lagi pendapat seperti ini. Anak-anak sekolah tidak perlu bisa pintar menghafal matematika. Kenapa? Ada kalkulator. Tidak perlu pintar misalnya melakukan sesuatu hal yang lain yang dunia pendidikan sekarang sedang terapkan. Karena ada AI. Dan AI kita bisa melakukan banyak hal. Itu membuat manusia sekarang tidak perlu lagi capek-capek untuk apa belajar banyak, membaca banyak buku, karena ada AI. Di situ semua sudah lengkap. Jadi ini adalah arah di mana jika manusia tidak mengerti dan menguasai ini, ya, kita akan menjadi korban. Dan ini adalah sesuatu yang dikejar manusia saat ini. Content creator dengan AI, mereka bisa membuat banyak ide-ide. Buat 10 ide konten video tentang ayam, muncul. Gak perlu berpikir kan? Jadi manusia akan dibuat menjadi terbiasa dengan bergantung dengan teknologi. Ketika itu suatu saat tidak ada, kita akan menjadi manusia bodoh, nggak tahu melakukan apa-apa. Ketika itu suatu ini nggak ada, ya anak-anak pulang sekolah ya handphone. Ketika itu dilarang, mereka nggak tahu ngapain. Mereka akan merasa jenuh, mereka akan merasa bosan. Makanya ABOC itu ketika mereka menggunting aktivitas, ya saya biarkan mereka menggambar ketika HP dilarang. Karena di zaman saat ini yang dituntut itu kreativitas. Jadi berlomba-lomba membuat kreativitas. Dan itu yang dikejar orang-orang saat ini. Bahkan anak-anak Tuhan yang seharusnya menjadi murid itu menjadi kabur pandangan, menjadi skeptis dengan agama. Jadi apakah kita sungguh-sungguh memahami bahwa Kristus adalah sumber hidup itu? Nanti kita akan lihat di selanjutnya. Hidup adalah hidup sebagai terang. Ayat ini juga menyatakan bahwa Kristus adalah terang yang menyinari kehidupan manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Yohanes dengan jelas di sini menuliskan bahwa Kristus sudah mengalahkan kegelapan. Dia berkuasa atas kegelapan. Jadi kegelapan itu juga tidak akan menguasai dia. Ini adalah suatu pernyataan yang kuat tentang kekuasaan Kristus. Kekuasaan bahwa ada kuasa di dalam Kristus, bahwa orang yang ikut Kristus itu akan dibebaskan dari kegelapan. Jadi pola-pola pikir yang gelap, yang masih kabur, yang tidak jelas, ketika ada Kristus itu akan diterangi. Kita lihat ayat berikutnya di Yohanes pasal 3 ayat 14 dan 16. Dan sama seperti Musa meninggalkan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Yesus dengan jelas di sini mengambil kisah dari peristiwa Musa ya, waktu di padang gurun. Jadi ini menjadi gambaran awal bahwa ular tembaga yang di padang gurun itu, di mana Musa meninggalkan ular tembaga itu, terus di Bilangan pasal 21. Orang-orang Israel yang digigit ular beracun bisa sembuh hanya dengan
memandang ular terbakar. Jadi analogi ini menggambarkan dengan Kristus saat ini. Bayangin orang yang dipatok ular, yang notabene keracunan ular, cukup memandang ular yang ditinggikan Musa bisa sembuh. Sama dengan orang yang tadi statusnya masih dalam kegelapan, ketika datang kepada Yesus dengan iman, dia akan diselamatkan. Bangsa Israel yang tidak mau melihat ular, tidak yakin, ragu-ragu, mati. Padahal kondisi dia itu, kalau digigit ular kan itu apa ya? Namanya ular beracun, pasti kan efeknya langsung. Apalagi orang berdosa, upahnya maut. Walaupun dia tidak mengalami mati secara fisik langsung, tapi kehidupan sehari-hari dia itu kan seperti kehidupan apa ya? Orang-orang yang sedang sakit. Mulai dari pola pikirnya, tingkah lakunya, perkataan. Seperti tadi MC katakan, nilai 10-20 itu biasa aja. Enggak sudah sampai sebegitu bobroknya, rusaknya. Ini anak sekolah ya, masih muda gitu. Ayo 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, seperti apa jika orang ini tidak diterangi oleh Kristus? Jadi Yesus mengacu pada Musa. Jadi ini analogi yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memunculkan pemahaman bahwa orang-orang percaya kepada Kristus akan mendapatkan keselamatan. Dan dia akan diselamatkan dari keberadaannya itu tadi. Keberadaan di mana dia sedang, yang pikirannya tadi masih kacau, bahasanya ya, kacau, buah-buahnya semua kacau, pergaulannya kacau. Ketika datang kepada Yesus, dia akan sembuh. Jadi teknologi yang ada saat ini itu akan membuat bahkan anak-anak Tuhan yang sudah mengaku percaya ini bisa menjadi kabur, menjadi terbiasa, menjadi skeptis dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat buahnya, tidak sesuai seperti yang Tuhan mau. Anak manusia ditinggikan, di ayat ini juga dikatakan. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi di sini Yesus merujuk pada dirinya sendiri. Jadi disebutkan anak manusia itu adalah Yesus harus ditinggikan. Apa artinya? Yesus harus naik ke kayu salib. Ada penafsir mengatakan dua hal ya. Yang pertama ini adalah dia harus naik ke kayu salib. Nanti yang kedua itu waktu peristiwa kedatangannya yang kedua kali. Jadi Yesus ditinggikan. Jadi kematian Kristus di kayu salib adalah jalan untuk keselamatan manusia. Ini adalah cara Allah untuk memenuhi kasih-Nya yang memberikan kesempatan kepada manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga harus anak manusia ditinggikan. Jadi ada kata harus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Jadi kuncinya percaya untuk memperoleh hidup kekal. Jadi ini seperti ya pengulangan belajar kita sebelumnya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus itu akan memiliki hidup yang kekal. Jadi iman kepada Kristus itu menjadi fondasi, menjadi dasar bagi
bagi orang-orang yang percaya untuk beroleh keselamatan. Jadi bukan perbuatan baik, sekolah teologi, atau melakukan banyak hal yang lain, beramal, bukan itu yang membawa orang kepada Kristus. Tapi ayat ini dengan jelas mengatakan setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Dan ayat 16 ini adalah ayat emas ya, yang disebutkan karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini supaya kita percaya. Dan ini lebih ditegaskan bahwa Allah menyatakan kasih Allah yang besar pada dunia, jadi dengan memberikan anaknya supaya manusia yang tadinya hidup di dalam dosa itu boleh diselamatkan. Jadi tidak kepada segelintir orang, bukan hanya kepada bangsa Israel. Ketika saya baca kitab Kisah Para Rasul, rasul-rasul itu diutus kepada orang-orang di luar bangsa Israel. Dan artinya apa? Kita saat ini juga beroleh kesempatan itu. Kita lihat lagi bagian dari Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dari ayat ini kita bisa melihat, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi ini adalah suatu peristiwa di mana Yesus, ya, seperti kita tahu, dia bertemu dengan seorang perempuan di sumur. Dan di sini saya akan soroti ada kata air kehidupan. Yesus menggunakan analogi air untuk menggambarkan kehidupan yang akan diberikan. Adalah sebagai suatu simbol kepuasan dari jiwa yang hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Jadi di tengah hiruk-pikuk zaman ini, Yesus tetap menjadi sumber air hidup. Sekalipun orang mengejar materi, sekalipun dia mendapatkan semuanya itu, dia akan tetap merasa kosong. Jiwanya tidak akan pernah merasa puas. Dia akan merasa ada sesuatu yang kurang. Jadi mata air yang memancar
air yang diberikan Kristus tidak hanya memberikan kepuasan sementara, tetapi menjadi menjadi sumber mata air yang terus menerus yang memancar di dalam orang-orang yang percaya. Jadi ini merujuk kepada keselamatan yang Yesus berikan. Jadi setiap orang yang percaya itu dia akan memperoleh air. Aliran-aliran air itu akan ada di dalam hati. Akan muncul pikiran-pikiran yang baik yang akan mengikis pikiran-pikiran yang tidak baik. Akan mendorong anak-anak Tuhan tadi untuk bersaksi, akan mendorong anak-anak Tuhan itu untuk melayani, akan mendorong anak-anak Tuhan itu untuk melakukan pelayanan kasih. Jadi perempuan Samaria ini berbicara dengan Yesus, dia menginginkan air itu. Ketika muncul keinginan itu, ini mencerminkan bahwa ada keinginan atau kerinduan dari perempuan Samaria ini untuk memperoleh air itu. Karena dia sepertinya sadar betul, sekalipun dia mempunyai 4 suami, itu tidak membawa damai sejahtera bagi dia, tapi justru membawa mungkin kesusahan, mungkin penderitaan. Di sini sepertinya Yesus meresponi kerinduan itu karena dia menginginkan. Jadi Yesus mengungkapkan tentang kehidupan itu kepada perempuan Samaria. Barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Barang siapa minum air yang diberikan kepadanya. Saya ulangi. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang diberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang diberikan kepadanya menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi air itu akan terus mengalir sampai kepada kehidupan yang kekal. Ketika saya baca ini menjadi introspeksi bagi diri saya. Apakah air itu masih terus mengalir dalam hatiku? Jangan-jangan berhenti, jangan-jangan kering. Ya, jadi dalam ayat ini, apakah yang orang percaya masih merasakan aliran-aliran hidup itu sampai hari ini mengalir? Ya, Bapak Ibu, ini sangat panas hidupannya. Padahal suasananya mendung. Ya, kita bisa lihat dari yang pertama tadi, apakah kita memahami bahwa Kristus adalah sumber kehidupan? Yang kedua, apakah kita sudah sadar bahwa hanya melalui iman kepada Kristus kita dapat memiliki hidup yang kekal? Dan yang ketiga, apakah kita masih merasakan kepuasan jiwa kita sampai saat ini, atau kita masih sudah merasa kering atau punya perasaan-perasaan lain di luar seperti yang Tuhan katakan? Apakah kita masih merasa haus lagi? Haus dengan materi, haus popularitas, haus follower yang aktif, haus nilai bagus, haus pujian, ataukah cukup kasih Kristus itu cukup bagiku?
ketiga adalah apakah kita masih merasakan kepuasan di dalam Kristus. Kalau tidak merasa puas, ya datang kepada Kristus supaya dipuaskan. Jangan datang kepada yang lain. Ya, bagian yang terakhir, Yohanes 5 ayat 24. Sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Seharusnya orang yang sudah melewati tahapan-tahapan di atas tadi sudah paham, sudah menyadari, sudah, dan dia punya iman, lalu dia kehidupannya merasakan, tentu dia akan tahu sekarang bahwa dia sudah berpindah dari dalam maut kepada hidup yang kekal. Jadi ayat ini sangat jelas mengatakan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, di sini ada kata percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Dan upahnya apa? Dia tidak turut dihukum sebab dia sudah pindah dari maut kepada hidup. Jadi percaya kepada Kristus itu, di sini Yesus menegaskan bahwa orang yang mendengar perkataannya dan percaya kepada Dia, itu mengutus Dia, akan mengalami suatu perubahan dan transformasi hidup. Bukan hanya transformasi janji yang kekal itu, tapi secara saat ini kita akan juga mengalami perubahan-perubahan hidup. Yang tadinya masih kabur ini akan menjadi jelas, menjadi terang. Bayangin orang dianggap bohong. Ini kan ngaco. Lalu ada kata beroleh hidup. Orang percaya kepada Kristus telah berpindah dari maut kepada hidup. Ini adalah janji yang Yesus berikan tentang pembebasan dari kuasa maut. Jadi upah dosa dalam maut ini tidak berlaku lagi. Justru akan menjadi orang percaya yang beroleh hidup yang kekal. Dan dia tidak akan dihakimi. Orang percaya kepada Kristus itu dia tidak akan dihakimi oleh karena dosa-dosa mereka. Jadi Allah itu melupakan. Jadi kita tidak harus menjadi baik dulu baru Allah mau mengampuni, tidak. Tapi Allah mengasihi sekalipun kita masih hidup di dalam dosa. Hanya cukup datang percaya, mendengar perkataannya dan percaya kepada Kristus, kita akan diampuni. Dan kita tidak akan dihakimi. Maut itu tidak akan dialami oleh orang-orang yang mau percaya kepada Kristus. Dan beroleh hidup yang kekal itu ini seperti penggenapan ya. Penggenapan dari iman kepada Kristus, yaitu memiliki hidup yang kekal. Jadi di sini Yesus dengan jelas mengatakan, kalau di Alkitab sekarang ini bertulisan merah ya, ini perkataan Yesus sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, bukan mendengar berita-berita atau hal-hal duniawi disampaikan, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ini adalah suatu janji dan penggenapan yang akan diberikan oleh Kristus bagi orang yang mendengar dan percaya. Sederhana ya, mendengar perkataan Kristus dan percaya. Beroleh hidup yang kekal. Tentu
melalui iman ya, iman kepada Kristus. Saya agak tergelitik dengan pertanyaan Mama Abel waktu kami cenderung. Bisakah orang percaya merencanakan perbuatan jahat? Mereka mengatakan bisa. Bisa saja. Dan ini apakah menggambarkan orang yang beriman kepada Kristus tadi? Jika pemahamannya, pengertiannya masih kabur, ya mungkin bisa. Toh nanti Tuhan akan ampuni. Ini kan sesuatu konsep yang salah. Toh keselamatan itu nggak hilang. Ini kan suatu konsep yang salah. Hanya untuk memuaskan, ya mungkin ada sakit hati, emosi, tidak cocok dengan saudara, dengan teman kerja, atau pergumulan yang lain, itu dipakai untuk menjadi dasar melakukan dosa. Ini kan sesuatu yang salah. Tidak menggambarkan orang yang beriman kepada Kristus. Ya sekalipun Yesus mengasihi orang yang masih berdosa ya, tapi orang-orang yang menolak dia, ya Tuhan akan tinggalkan. Orang-orang yang membawa orang buta tadi ini kemana? Kenapa Yesus tidak membangun hubungan pribadi juga dengan mereka? Kenapa hanya kepada orang buta? Ini kan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Motivasi orang datang kepada Tuhan apa? Ya Tuhan kan, saya kira dia lebih besar daripada entah kita yang hanya beberapa gram ini ya. Hikmatnya, pengetahuannya, kuasanya. Ketika saya merenungkan ini, ini menjadi pelajaran tersendiri bagi saya. Orang yang beriman, seperti kita lihat tadi, masihkah jiwaku puas dengan persekutuan ini kepada Tuhan, atau aku harus tambahin dengan yang lain? Ya, ada orang berdapat, ya uang itu tidak penting. Lalu ada lagi yang menjawab, siapa yang bicara itu? Dia orang kaya. Iyalah, dia berkata seperti itu. Bagaimana kamu yang di bawah, yang pergumulannya dari hari ke hari hanya cukup untuk sehari? Ketika orang itu mendengar seperti itu, dia kan bertambah sukacita ya. Ya uang tidak penting, tapi segala sesuatu kan butuh uang. Nah, muncul lagi ide-ide, pikiran-pikiran seperti alasan-alasan itu. Jadi iman kepada Kristus ini kadang-kadang menjadi kabur. Kita menjadi mengandalkan pikiran bagaimana mengatasi masalah-masalah ini, tidak menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Padahal Tuhan bisa membuat dari 5 roti dan 2 ikan sisa putuskan. Beriman gak kita dalam hal itu? Di zaman sekarang ini? Kayaknya gak mungkin. Itu kan ada Yesus di situ. Yesus gak ada lagi sekarang di sini. Jadi saya kira di poin pertama kita ini sudah lulus semua kayak gini ya. Kalau kita sudah paham bahwa Kristus adalah sumber kehidupan yang sejati. Yang kedua, ya, saya kira kita semua pasti sudah menyadari betul bahwa hanya melalui iman kepada Kristus kita dapat memiliki keberkatan. Yang ketiga ini ya jawab masing-masing. Apakah sampai saat ini kita masih merasakan kepuasan jiwa di dalam Kristus? Apakah kita masih menikmati persekutuan dengan saudara seiman? Apakah kita masih bersukacita sekalipun hujan badai, ya, atau ketika hujan?
masih hujan, gitu ya. Ini kan kadang-kadang menjadi lucu gitu. Yang terakhir, apakah kita masih meyakini bahwa kita sungguh-sungguh sudah berpindah dari dalam maut kepada hidup yang kekal? Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, menerangi hati kami dan pikiran kami. Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam pemahaman dan pengertian. Tuhanlah yang meneruskannya kepada jemaat-Mu, Roh-Mu yang kudus yang berbicara kepada mereka masing-masing, supaya tidak ada di antara kami yang pulang dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam bimbingan Tuhan. Hari-hari kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kepada Allah beri puji.